semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Jani Hafsari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 2B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Sistem Perbankan yang diampu oleh Bapak Zulfikar Ali Ahmad, SEMST, yang bertemakan peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Kemudian, materi presentasi saya kali ini yang pertama yaitu ada pengertian bank, yang kedua fungsi dan tujuan bank, yang ketiga jenis-jenis bank, yang keempat jenis-jenis kantor bank, dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu pengertian bank. Apa sih bank itu? Nah, bank menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Next. Kemudian fungsi dan tujuan bank. Apa sih fungsi dan tujuan bank itu? Yang pertama, fungsi bank. Fungsi bank terdiri dari 3. Yang pertama, bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu bank berfungsi sebagai memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Dan yang ketiga, yaitu bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut. Kemudian tujuan bank, apa sih tujuan bank itu? Tujuan bank yang utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Bank juga berperan sebagai perantara dalam pembayaran dan memberikan jasa keuangan lainnya. Next. Kemudian jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral adalah bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Kemudian yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga yaitu bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai kaidah ajaran Islam tentang hukum riba. Next, selanjutnya yaitu yang keempat, Bank Pengkreditan Rakyat atau bisa disebut dengan BPR. Bank Pengkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau kiral. Kemudian yang kelima yaitu bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank pemerintah didirikan oleh pemerintah dalam akta pendirian bank pemerintah. Tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN. Apa sih BUMN? BUMN yaitu Badan Usaha Milik Negara.
Kemudian yang keenam yaitu bank milik swasta. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya juga, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank swasta. Contohnya BCA, Bank Permata, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon, dan Bank Maspion. Next, selanjutnya jenis-jenis bank, yaitu bank koperasi. Bank koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berdasarkan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin. Kemudian, bank asing. Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungannya maupun kerugiannya akan menjadi milik negara atau orang asing. Next, kemudian jenis-jenis kantor bank. Yang pertama yaitu kantor pusat. Kantor pusat yaitu setiap bank memiliki suatu kantor pusat dan kantor pusat tidak dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Kemudian yang kedua yaitu kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh adalah salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang memenuhi bagi kantor cabang pembantu. Kemudian yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu adalah salah satu kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang pusat apabila kantor cabang tersebut sudah memiliki kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Kemudian kantor kas. Kantor kas yaitu kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Kemudian kantor perwakilan, yaitu suatu bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya. Biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya. Next, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa industri keuangan bank menyediakan layanan keuangan alternatif yang melengkapi fungsi perbankan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dengan berbagai jenis lembaga seperti asuransi, pembiayaan, dana pensiun, modal ventura, dan pegadaian. Industri ini memberikan solusi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Terima kasih. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.